Aduh, ini baru kali ini bang bergetar gini hati bang. Iya, Masya Allah. Hampir semua mu'allaf seketika mereka selangkah menuju hidayah, itu sama yang Anda rasakan. Ya, merasakan indahnya Islam itu seperti apa gitu ya. Sesak ini napas bang. Aduh. Masya Allah. Aduh. Jadi ya saya bingungnya dengan keluarga bang, bagaimana? Keluarga ya harus bang. Iya. Seibarat abang ini melihat keluarga dalam keadaan bahaya, apa yang kita lakukan? Kita tentu mengambil sikap. Ya, apa itu? Mengambil sikap kemudian untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dengan cara apa? Kita harus terselamatkan dulu. Seibarat Anda hanyut bersama dengan keluarga di sungai, apa yang Anda lakukan sementara Anda sendiri juga dalam keadaan hanyut? Jangan kemudian Anda sudah sesak napas, sudah mau tenggelam, mencoba untuk menolong. Lebih baik Anda tolong diri Anda dulu. Setelah Anda menolong diri Anda, sudah dalam keadaan aman, baru kemudian datang memberikan pertolongan kepada keluarga. Itu logika sehatnya, itu seperti itu. Jadi jangan membiarkan hanyut bersama-sama sampai kemudian kematian datang. Jangan. Selamatkan diri Anda dulu, habis itu ngambil bantuan, minta kepada Allah pertolongan untuk memberikan bantuan agar keluarga kita itu mendapatkan hidayah. Sekira gitu sahabat. Bang Handi monitor. Ya, silakan Bang Handi. Monitor paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Agan kalau mau salam ya, jangan ditunda lah. Bisa bertukar nomor bang. Teman-teman di bawah yang tahu nomorku ditulis dong. Diketik aja di bawah, saya di SS mungkin atau gimana bagusnya bang? Iya, nanti di WA ke saya aja. Coba ya, saya ketik sendiri kalau nggak ada yang mau. Ya ketik aja di bisa bawah. Bang Andi. SS bang. Udah bisa ngetik Bang Andi? Bisa. Udah belajar tadi. Udah saya ajarin kemarin. Bang Andi kalau ada apa-apa kan minta ajarin saya. Ini saya ini bahaya ini. Ini saya Kalau dengar dari logatnya, Kang Agan ini orang Sunda ya? Itu bang nomor saya di bawah bang. Banyak tuh. Iya, orang Sunda kayaknya. Udah saya SS bang. Kang Agan orang Sunda. Saya tunggu KTP-nya ya bang. Saya tunggu WA-nya. Oke, lanjut. Allahu Akbar, Masya Allah. Kang Wah, Agan. indah kali itu bang. Di Islam itu indahnya pada saat bulan suci Ramadan itu indahnya itu nggak bisa dilupakan gitu ya. Bentar dulu bang, sesak ini nafas. Aduh, baru kali ini. Kasih napas buatan Bang Andi. Tapi kalau pernah saya punya temen ya, indahnya katanya di bulan puasa ngopi di siang hari sambil merokok. Ternyata weten. Ngasam. Gue bilang lu uji iman gua. Kagak lah gue bilang. Gak bener lu, gue bilang lu. Memang nikmat ya Bang Andi ya makan sambil ngumpet di bulan puasa gitu ya kan? Menurut dia kalau gua nggak ngaruh gua pakai. Bang, satu lagi pertanyaan bang. Kalau misalkan saya bersyahadat, apakah dosa saya diampuni yang lalunya? Oh iya, semua dosa-dosa yang lalu-lalu kalau saya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jelas itu. Jadi nggak perlu diragukan kemudian orang mu'allaf itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian di dalam Al-Quran surah, ada yang ingat? Al-Anfal ayat berapa?
30 berapa itu ya? Ayat 38 ya sahabat-sahabat sekalian. Allah kemudian menceritakan bagaimana mu'allaf ini itu diampuni dosanya oleh Allah. Apa kata Allah? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Ya, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Itu kata Allah. Jadi diampuni semua dosa-dosanya. Itu janji Allah di Al-Quran Bang atau gimana? Al-Quran. Al-Anfal ayat 38. Iya. Begitu Bang. Iya, jadi orang-orang kafir di antaranya waktu itu Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Siapapun mereka, orang-orang kafir, ketika mereka bertaubat, kembali ke jalan yang benar yaitu masuk Islam, maka mereka punya dosa dihapuskan oleh Allah yang lalu-lalu. Kebaikannya tetap tidak dihapuskan, hanya dosanya. Jadi nggak usah ditebus ya Bang ya? Iya, nggak perlu penebusan. Sekarang terus saya bersahadat sekarang, saya Islam sekarang. Besok bagaimana Bang kalau keluarga tahu kalau saya diusir atau gimana? Itu gimana Bang? Ini saya masih bingung Bang tentang masalah keluarga. Mau saya ini bersahadat sekarang, mau saya. Abang posisi di mana? Maaf, kurang kedengaran. Abang posisi di mana? Saya di Jawa Barat, di Bandung. Oh, Jawa Barat. Ada api Jawa Timur Jawa Timur Jawa Barat. Kemarin yang di Sukabumi itu gimana? Rencana mu'alaf center kita di sana. Udah A1 Bang Juma. Tinggal penandatanganan surat, tinggal bikin surat dari api. Nah, itu dia makanya. Ngumpet dulu. Izin Abang, mohon maaf saya bicara. Apakah ngumpet dulu atau gimana ini Bang? Saya jadi bingung Bang. Ngumpet aja dulu, pelan-pelan. Gak usah terlalu dipamer. Aku udah Islam loh. Gak usah dipamer kayak gitu. Ya. Baru kali ini Bang. Cuma ada satu Bang. Ada satu, Anda udah punya istri. Ini paling berat nih. Abang udah punya istri. Sudah. Ini paling berat Bang. Ini paling berat karena kalau Anda sudah bersahadat, Anda tidak boleh lagi berhubungan dengan istri Anda ketika istri Anda belum Islam. Ini paling berat. Aduh. Ya, Anda cinta Allah atau cinta istri Anda? Oh iya. Ya, oke. Siap. Guyon ya, bercanda aja tadi. Oke, iya. Ini berusaha menghibur diri, ini sesak napa? Kang Agan ulah dibeberat, Kang Agan hayu geragasnya. Ulah loba pikiran. Hayu ulah gaskeun lah jeung urang lah. Kayak jeung urang panggil di mana? Pak Kang, teu aya KTP-nya di dieu, kumaha ya Kang? Ayo Kang Agan kirim lah KTP-na yuk. Hayu tiasa lah. Gampang Mas, kan ieu bingung teh. Geus ulah loba kabingung si Darso. Kumaha mah bingung teu naon mah ya sahadat yeuh. Teu Si Darso ge kabingung baheula maot. Hayu kenapa berubah jadi TVRI Bandung? Ini mah pendekatan secara TVRI Sunda. Pendekatan secara spiritual Pak Di. Pendekatan secara persuasif. Saya tahu. Izin ya, guru izin. Iya, ente naon. Ente naon. Eta mah badak kok udah uut atuh mah. Kumaha kampret. Kumaha aku aing wae atuh. Oh, jadi misalkan saya udah bersahadat, saya udah. Ayo Kang Agan, orang tanggung jawab lamun aya naonnya api Jabar ge aya Kang Agan. Jangan ada yang tahu. Kalau tos di WA Abdi mah, tos rontos. Bang, izin Bang, saya bertanya lagi satu kali lagi. Kalau ya, mangga. Udah bersahadat sekarang, saya masuk Islam sekarang, berarti besok jangan ada yang tahu keluarga saya gitu Bang. Iya, tenang we, pokoknya mah amannya. Iya, nggak kenal sama keluarganya Bang. Amankan diri juru saya. Gitu gimana Bang? Iya, betul. Pelan-pelan.
Kalau yang di Jawa Barat ini, yang di Bandung posisi siapa bang? Ayah nanti saya tak kasih nomornya. Loba di itu mah loba jelema naon mah ngomong apa itu? Kang Agan di palihan mana Kang Agan di Jawa Barat nak? Sukabumi, Ciwasra, Cianjur teh ya. Sukabumi. Kronjo. Lamun di Bandung mah jelema di Leuweung banyak loba eta di Leuweung. Monyet eta mah. Jadi apa artinya tadi itu? Apa bang? Banyak nyemot di Bandung. Orang itu suka makan labu siam katanya. Ciwasra Cianjur Selatan, Kang. Iya, kampungnya Kang Erik itu. Di sana kan banyak itu. Gereja. Oh, itu mah tuh ya kampung Cina. Di kampung Komurtadan di situ. Saya sudah di sana. Jadi dulu sudah pernah ke sono. Ayolah, ayo gerak kirim KTP-na, ayo geragas. Allahu Akbar. Ayo gerak kirim KTP-na. Bentar ini. Di WA saya aja dulu Kang, di WA. Dulu ya. Bentar. Bentar. Gerak tuh Kang, engke HS jeung aing. Bentar. Siapa? Ini kalau Cianjur Selatan dia jago lari baru kali ini saya sesak napas. Cianjur Selatan. Pade kirim napas buatan Pade. Bentar saya turun dulu, saya save, saya kirim ke nomor yang tadi ya. Mangga Kang. Itu. Mangga. Abdi itu di mana itu di Cianjur Selatan, mana itu di ini Padalarang. Padalarang abdi mah. Kang Padalarang abdi mah. Kang aya awewek teu? Awewek apa awewek? Aya awewe di dieu. Ini serius ini. Biar cepat. Iya serius. Ya kok pada bercanda nih Akang ini kok bercanda. Saya aja. Nomor saya kan sudah ada sama si Akang tuh. Ya Akang dan WA saya nanti dikirim KTP-nya. Ya ini mau di-save dulu. Itu kok ada yang komentar ulah HS jeung aing pedang dong, apa sih maksudnya? Tak ada naon itu mah. Biarin aja. Berarti saya keluar dulu, saya save nomor tadi, terus saya kirim ke nomor yang tadi gitu, Bang? Iya Kang. Saya Handis Lebes Kang. Abdi teh di Padalarang. Iya. Kedah keluar heula Kang Agan. Ojo ka mana-mana Kang ya. Ojo ka Kang Agan kedah keluar heula. Kang Agan langsung we kirim ke WA dinya ke Kang Handi. Jadi Kang Agan nggak perlu keluar dulu dari TikTok. Di atas aja. Ya bentar Bang. Sambil buka WA ya. Kirim KTP Pak Agan ke Kang Handi. Tadi dari Protestan ya? Iya Bang. Yang saya dengar itu gitu aja Mak. Iya Bang. Jadi daerah Cianjur itu Julius pernah ke sono, kampungnya Bang Erik gitu. Waduh di situ tuh. Mana tahu Yosua juga ikut mau sekalian gitu. Biar nggak boros kita. Sekalian. Bang Zuma. Iya Bang. Iya. Diundang itu Bang Zuma. Diundang bom di Komalnya malam ini. Bener. Iya. Ngapain dia? Biasanya dia telepon langsung. Sumpah, kalau Bang Zuma itu mualaf kan Bang si bom itu enak Bang Zuma. Jangan, kasihan nanti penjual BPK sama babi-babi lainnya di situ. Nggak ada lagi yang enggak. Bener, malam ini Bang Zuma, Rifa itu disuruh masuk, beneran disuruh masuk. Masuk itu tujuannya apa? Supaya challenge-nya rame, dapat koin. Oh, itu doang, nggak ada yang lain mah. Ya, masa cuman yang dicari itu. Emang siapa dia nyuruh-nyuruh? Woi, siapa dia nyuruh-nyuruh itu merintah-merintah? Kita tahu tekniknya. Yang nantang gitu. Lelah. Kalau Bang Zuma masuk ke sana gitu. Atau diundang aja bom ke situ kalau bisa.
Ya, suruh ke sini kalau berani. Oh, yang nggak berani tuh. Udahlah bang, nggak usah diomongin. Ini. Oke. Bang aja, begini aja ya, abang yang lawan dia aja gitu kan, beda server. Bang Yesua ini Kristen apa bang? Enggak. Apa bang? Kristen apa? Kristen apa? Kristen liberal. Iya Kristen. Liberal Kristen dia. Liberal. Iya. Makanya saya mau nanya Bang Zuma gitu. Aku tadi siang sama kamu itu pusing kepalaku Aduh, bener-bener kau itu Yesua. Gimana sampai pusing? Ngomong-ngomong pengen ketinggian tapi kayak anak SD itu langsung ambil baju dokter praktek gitu loh. Jangan gitulah bang gitu. Jangan gitu. Jangan langsung menjadikan seseorang seperti itu. Coba aja deh, coba nyambung nggak kalau sama Cuma saya mau nanya Bang Zuma. Iya, mangga. Saat ini biar dapat pencerahan gitu, dapat ilmunya gitu. Bang Zuma atau perspektif Muslim sendiri kan sudah mengetahui sendiri bahwa Kristen itu berdiri atas doktrin Paulus kan gitu. Halo. Iya, betul. Ya oke. Sudah tahu nyata faktanya bahwa Kristen itu berdiri atas doktrin Paulus. Kenapa masih membawa perspektif Islam ke sana kan gitu? Iya, gimana? Iya, Al-Quran yang mengatakan itu. Gimana bang? Santai ya bang ya? Wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan terkait agamamu. Itu jelas itu. Jangan kau mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Berarti merujuk kepada siapa tuh kalau ahli kitab? Kan Paulus itu mengatakan dirinya sebagai ahli kitab. Jelas itu bang. Terus bang? Iya. Nah itu dia. Makanya ketika Al-Quranul Karim menjelaskan itu ya, kami umat Islam yang berkecimpung di dunia apologet, ya pasti tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah pendiri agama saudara. Begitu ya bang ya? Iya. Bukankah Benjamin itu di dalam di dalam Roma 11 ayat 1 itu, Paulus itu kan keturunan Benjamin dari Abraham. Yes. Oke. Ya, itu dia makanya. Gitu. Iya, bagaimana Filipi 5. Oke. Iya. Gimana? Ya, gini bang. Oke lah. Menurut saya, perspektif saya ya terhadap Muslim di perdebatan, di forum debat-debat gitu, selalu menghujat Paulus gitu, atau sangat membenci Paulus gitu. Ya jangan ini bang. Al-Quran itu kan sudah jelas. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia. Ya, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Ini yang dikatakan Al-Quranul Karim. Bagaimana bang, kalau saya potong dulu ya bang ya. Silakan. Bagaimana ya seandainya sedangkan Anda Bang Zuma gitu bersama Muslim yang menyoroti Paulus, kan tidak hidup di zaman Paulus. Tidak bersama mereka, faktanya seperti apa Paulus itu secara spiritual kepada Tuhannya kan gitu. Siapa tahu di bawah-bawahnya termasuk Martin Luther setelah Paulus itu yang menyebabkan tersebarnya Kristen yang sesat gitu.
Kenapa harus Paulus yang ditekankan bahwa Paulus itu sesat? Padahal Paulus itu keturunan Nabi Ibrahim. Ini Bang, ahli kitab itu, Al-Quran itu juga mengecam ahli kitab. Al-Quran mengecam mereka. Al-Quran saya mengatakan itu. Belum lagi kami yang ikut ya dalam dunia debat lintas agama, kami belajar Bible. Coba, bisa enggak Anda meloloskan Paulus di data Matius 23 nomor 15 itu? Bisa enggak? Seperti apa? Enggak akan pernah bisa. Seperti apa isinya, Bang? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang. Setelah engkau tobatkan, maka engkau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa? Bisa nggak Paulus lolos dari situ, Bang? Siapa itu yang dimaksud? Orang Farisi itu kan nggak hanya Paulus, Bang, di situ, Bang. Iya, lalu Farisi siapa yang nyeberangi laut? Di Alkitab sendiri banyak, Bang, Farisi di situ. Iya, Bukan tapi hanya yang Paulus. mentobatkan orang kemudian masuk ke dalam agamanya Banyak, Bang, siapa? banyak. Cuman untuk mencari pribadi orang. Siapa itu selain Paulus? Kita juga bingung, Bang. Nah, itu dia makanya. Sekarang permasalahannya jelas kan bahwasanya orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus di sana, ya apapun itu karakternya terpenuhi oleh Paulus. Gimana dong? Begini, Bang. Saya mengambil perspektif Islam ya. Atau peristiwa-peristiwa Islam. Saya kan liberal. Semua agama sedikit itu saya baca. Atau saya baca ya. Seperti halnya begini, Bang. Oke lah. Katanya sejarah itu, para wali dulu menyebarkan agama di Jawa itu. Di Jawa itu kan mengenalkan agama Islam, kan gitu, Bang. Dia kan menyesuaikan, diturutin gitu. Paulus kan untuk masuk ke wilayah penyembah pagan, penyembah ya anggaplah dogma-dogma penyembah dewa-dewa gitu. Gimana kalau seandainya kapasitas Paulus itu seperti halnya Wali Songo waktu menyebarkan Islam? Begitu. Kita ada lihat lagi, endingnya. yang lebih ekstrim lagi, Bang. Yang lebih ekstrim lagi. Sesi Jenar ya. Sesi Jenar yang mengajarkan ketauhidan kepada Tuhan. Bahkan dirinya menganggap dirinya al-haq, aku kebenaran. Kan gitu, Bang. Gitu. Tapi kalau semua ulama kan berpendapat kalau al-hal itu Sesi Jenar itu enggak sesat, dirinya sendiri yang sesat itu yang di bawah-bawahnya. Gimana misalnya Paulus kan keturunan Nabi Ibrahim, Abraham gitu. Paulus jelas sesat, Bang. Paulus jelas sesat. Dia mengatakan, bentar, Bang. Anda udah panjang, Bang. Sedikit. Paulus itu jelas sesat. Biar saya diskusi sama Bang Anda udah kepanjangan, Bang. Anda udah kepanjangan. Ya, Paulus sendiri sudah sesat. Bahkan dia mengatakan hukum Taurat itu kotoran. Filipi 1 ayat 8. Masih bela Paulus. Sebenarnya bukan begitu perspektifnya, Bang. Aduh. Salah itu. Bacalah. Hukum Taurat itu sebulon, kotoran. Cobalah baca sendiri gimana. Yuk, perikopnya gimana. Baca sebelumnya ayatnya gitu. Karena yang saya pahami. Anda udah baca ayat itu? Ya makanya dibacakan, Pak. Situ kan lebih ahli dari saya. Saya kan diskusi. Gitu. Biar tidak ada penghujatan di antara kita, enak kita. Kan ini Islam saya bacakan, ada prinsip. Ada prinsip saya bacakan, Bang. Saya bacakan. Aduh, Bang, jangan ngerotos saja, Bang. Saya bacakan, Bang. Kita baca dari ayat 6 ya. Kita baca dari ayat 6. Tentang kegiatanku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nih. Jadi dulu yang merupakan kebanggaan dia taat terhadap hukum Taurat itu dianggap sampah setelah mengenal Yesus. Tuh. Jadi masih bela Paulus. Begini bang. Oke lah ya. Ini kan menyangkut keyakinan orang. Oke lah. Perspektifnya beda. Perspektifnya Muslim ketika membaca ayat itu kan lain kan gitu, sama perspektif kita yang saudara Kristen gitu kan. Kalau menurutmu gitu, gimana? Kalau menurutmu? Silakan, bang, silakan. Menurutmu gimana? Saya bukan pendeta bang. Saya bukan pendeta. Atau saya bukan. Ya kita kan namanya diskusi. Kan namanya diskusi. Soalnya banyak sekali ayat-ayat Paulus itu. Oke bang. Tadi Anda menyangkut soal Wali Songo. Ada kalimat tauhid juga Paulus gitu. Bentar bang, saya cuma jawab bang ya. Aduh, Anda ini kok nggak mau gantian sih? Anda ini kok nggak mau gantian? Tadi Anda menyangkut Wali Songo. Wali Songo itu tidak bertentangan dengan Quran. Hanya metode dakwahnya saja. Ya, yang mereka gunakan untuk mendekati orang-orang di masa itu, tapi secara akidah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Beda dengan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ayat 6, ya, di situ dikatakan meskipun kita tahu banyak Tuhan, ya, baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Nah itu Yesus nggak pernah mengajarkan itu secara tauhid. Paulus batal karena dia menyekutukan Tuhan. Secara hukum dia juga bertentangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hukum Taurat tidak mungkin dibatalkan. Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15 hukum Taurat batal dengan matinya Yesus di tiang salib. Bertentangan, jangan kau bandingkan dengan Wali Songo. Wali Songo tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Hanya metode saja yang digunakan sebagai pendekatan. Misalnya orang-orang Hindu pada masa itu suka dengan musik. Suka dengan gamelan. Sunan Kalijogo mendakwahi mereka pakai gamelan. Tapi secara akidah tidak berubah. Beda bang, jangan disamakan bang. Lanjut akhi. Iya. Kalau saudara Yesus Al-Masih ini, pendekatan apa yang saudara pakai? Bible Anda nggak paham. Terus apa yang menjadi landasan saudara kemudian untuk mempertahankan pendapat Anda sementara Anda nggak paham Bible? Kalau saudara kemudian mengatakan Paulus, lah faktanya orang-orang Yahudi bahkan Yesus juga mengecamnya kan? Kalau saya minta penjelasan dari Anda, Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu kira-kira menurut Anda itu siapa? Kalau saya sih itu Paulus. Kalau menurut Anda itu siapa yang dimaksud Yesus di sana? Saudara. Saudara Yesus. Ayo bang. Siapa oknum yang duduk di Matius 12 data 43 sampai 45? Kalau bukan Paulus itu siapa? Jawab Siapa dia? Jawab. Buka mute tuh. Ayo. Ya, halo. Iya, Bang. Iya, Bang. Kalau ditanya, Bang, apakah Paulus? Yang jelas saudara Kristen, ya
nggak akan jawab Paulus, Bang. Karena bukan Iya. Paulus di situ yang Yang saya dimaksud, tanya, gitu. kalau saudara sendiri siapa? Ya bukan Paulus. Ya ada yang dimaksud Yesus, yang dimaksud Yesus di ayat itu orang Farisi yang seperti Yesus katakan. Tapi kalau merujuk kepada Paulus, kalau saya itu jangan dulu, karena banyak ayat-ayat tentang Paulus itu sangat apa ya, sangat mulia lah gitu. Gitu Contohnya? aja, Bang. Contohnya yang mulia? Iya, kan banyak, Bang. Banyak di Contoh. Korintus. Cobalah baca keseluruhan di Korintus, Bang ya. Ya, Di apa yang Korintus. Isi-isinya. apa? Begini, Bang, untuk untuk menjelaskan contohnya apa kan gitu. Contohnya ya termasuk pengajarannya, Bang. Pengajarannya bukan pengajaran yang perspektif Islam tekankan, yang selalu serangan gitu tentang ketuhanannya. Padahal di situ kan Tuhan cuman satu, di situ kan sudah dijelaskan di Korintus juga ada, cuman ada satu Tuhan dan satu junjungan sebenarnya kan di situ. Kan Lalu sudah itu jelas. Kristen ini bagaimana? Enggak ada bedanya sama Islam ketika Islam Lalu menguatkan Kristen Allah ini dan Nabi menyembah Muhammad Yesus itu junjungannya. dan Saya bilang, Kristen Bang, ini begini, Bang, saya kan liberal kan gitu. dan Makanya Kristen ini Kau diam dulu. Diam Dan- dulu, kau ditanggapi. Kau juga ngomong gimana? Silakan Gurunda. Diam dan dulu. Kristen sekarang ini menyembah anak Maria itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana mereka dapatkan sampai mereka menyembah manusia bernama Yesus? Ilmu dari mana selain dari Paulus? Silakan jawab. Lo? Disuruh jawab malah diem. Jadi ucapan Paulus yang mengatakan karena dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya itu mulia, Bang ya. 1 Korintus 12:16 itu. 2 Korintus. Iya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya. Itu kayak gitu mulia Paulus. Licik. Ya itu, saya belum bertanya tentang hal yang sangat prinsipil. Saya cuma bertanya kepada saudara, bagaimana Buka dengan mute, Kristen yang menyembah anak bayi Yesus? Bagaimana itu menurut saudara itu? Itu sudah betul? Bisa saya beri ulasan sedikit ya, Bang. Ya, silakan. Sekaligus itu jawaban ya. Iya. Sebenarnya kan saudara Muslim sendiri, teman-teman Muslim sendiri kan paham, banyak mengerti antara Kristen, Katolik dan Protestan itu berbeda. Banyak perdebatan tentang Tuhan nggak berhenti-henti. Kristen liberal di sini kan reformis dari mereka sendiri. Maksudnya Kristen liberal ini meyakini bahwa semua agama itu benar. Sedangkan Kristen liberal ini tidak pernah mencari-cari perbedaannya, tapi di tiap-tiap agama itu mencari persamaannya. Gitu, Bang. Iya, gimana ya kita mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan semua agama, membenarkan semua agama? Jadi gimana itu, Bang? Kan begitu, Bang. Itu orang yang nggak punya prinsip namanya. Kalau semua agama benar, kenapa hari Jumat kau nggak Jumatan, hari Minggu kau ke gereja, ya kan? Nanti hari Sabtu ke kelenteng gitu, kenapa nggak seperti itu? Katanya semua agama benar. Salah lagi. Kan tiap Yesus sendiri kan berkata bahwa Tuhan itu esa. Di Perjanjian Lama, ya, di Perjanjian Lama juga seperti itu. Begitupun Islam, Hindu pun juga seperti itu, Buddha pun seperti itu. Semua mengajarkan keesaan Tuhan. Kan begitu kalau bicara Tuhan, Bang. Apa yang membedakan dari mereka? Semuanya konsep. Kan begitu. Jadi saya bertanya, kenapa selalu ada perdebatan antara Islam dan Kristen ini?
apa Islam itu tidak memegang prinsip lakum dinukum waliyadin? Apa itu prinsip lakum dinukum waliyadin? Gitu kok enggak digaungkan gitu. Gitu, Bang. Apa itu, Bang? Lakum dinukum waliyadin itu apa? Loh, kan seharusnya Abang lebih paham kan gitu. Lakum dinukum waliyadin ini yang sedang kami lakukan sekarang. Oh gitu ya, Bang ya. Oke. Oh iya. Gimana? Oke, Bang. Ini yang kami lakukan sekarang. Nah sekarang gini aja deh. Terakhir dari saya. Karena saya tidak dapat ilmu sedikit pun dari saudara. Siapa Paulus menurut Yesus? Bisa ini yang jadi geli gitu. Kan kalau penyesat jawab aja langsung, ditanya A jawab B kemana-mana. Namanya diskusi. Kok ditanya itu loh, yang ditanya itu jawab. Dijawab aja Bang Yesua, siapa Paulus apa menurut Yesus? Nah, itu aja. Menurut aja itu. Paulus menurut Yesus ya. Menurut Yesus. Yesus itu kan datang melalui ilham datanglah Paulus. Cuman masalahnya tidak diakui. Lain ditanyakan ke orang lain. Saya tanya menurut Yesus, Bang. Menurut Yesus Paulus itu siapa? Ya kalau menurut Yesus sendiri, Bang, waktu kan gini, perspektif Islam itu di saat dia masih hidup. Tapi kok larinya ke Islam? Yang saya tanya Yesus. Siapa Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut Islam. Begini, saya biar Abang kan lebih paham ya Bible. Kan Abang sering ngajarin oten gitu untuk Bible-nya itu. Ya saya kan nanya ya, sama kau diam, biar dijelaskan. Kau diam, karena kau nggak paham siapa Paulus, biar dijelaskan sama guru kami. Kau diam ya. Iya. Kau malu menjelaskan. Silakan Guru Ndah, jelaskan ke dia. Iya. Jadi Yesus itu tidak pernah kemudian mengajarkan akan ada rasul ya bernama Paulus, kecuali Yesus mengatakan akan adanya serigala yang nyamar domba. Dari buahnya kamu lihat mereka. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Itu buah dari serigala. Nah sekarang kalau kita lihat Kristen, apapun sektenya, siapa rasul mereka? Paulus kan? Siapa yang kemudian nyamar-nyamar Yahudi? Kristen kan? Berarti tergenapi. Yesus menceritakan tentang Paulus, bahwa Paulus itu adalah serigala buas. Gitu saudara. Dah. Oke ya, udah paham ya. Serigala buas. Oke Bang. Kita sapa Pipo, nggak ada ilmu kok Yesua. Pipo, Tundung, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan iklan Pipo. dulu Bang Kaisar. Baik, terima kasih. Oke lah, iklan Bang. Izin terima kasih host, izin Bunda, Bang Zuma, Ustadku tersayang, Ustadz Sugi, seniorku Bang Handi, izin ya teman-teman di bawah tolong kencangkan tetep layarnya. Ada tertulis kejadian dan kebetulan. Ya gimana? Ada yang belum disebut? Kian Santang? Oh ini Kian Santang. Biasanya Nggak usah, biarin aja. Oke ya teman-teman ya. Ada tertulis kejadian dan kebetulan. Bayi imut jadi Tuhan, bilangan dan bilangin. Pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Ya. Ini dengar ya, Yesus Al-Masih ya. Kau dengarkan ini, nubuatanku pada malam hari ini ya. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk penyesat kafir yang menolak. Ninja Hattori bertualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Sekali lagi.
Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Ya, sekali lagi, penyesat ini pendusta yang beringas. Siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan ajaran belacan terasi. Ya, jika isinya bagus kau bilang firman, jika isinya bobrok kau bilang perumpamaan, jika isinya kagak jelas kau bilang kiasan, dan jika isinya kakek Sugiono kau bilang kutukan. Sekian dan terima gaji. Stay tune. Kakek Sugiono naik arisannya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, kakek Sugiono juga hadir. Itu Yesua. Itu kutipan dari perjalanan beberapa menit dan beberapa jam pembicaraan itu. Tidak ada yang kami dapatkan sedikit pun edukasi dari dirimu. Ya. Iya. Jadi Saudara Vivo. benar Abang gue. Iya betul. Gak ada. Keren. Oke Pipo, kita ke Pipo. Pipo, selamat malam. Kristen Muslim. Pipo Tundung. Udah tidur kayaknya dia ini. Pipo. Enak dia. Lagi dengerin diskusi gitu. Sebenarnya diskusi itu nggak usah panas-panas, dingin aja gitu, nyantai, ngalir gitu. Habis kau nggak menjawab, kalau yang ditanya A, ya kau jawab A, jangan jawab C. Begini, bukan nggak jawab. Memberi ulasan dulu sekaligus itu jawaban, biar klimak gitu. Begitu, Pak. Ngapain kau didengar khotbah? Bukan mengkhotbah gitu. Point. Saya kan ya mencari ilmu. Simpel kan pertanyaan gini. Pertanyaan guru kan simpel. Siapa Paulus menurut Yesus? Ya kan saya sudah bilang. Sudah jelaskan dia adalah itu andalan semua. Serigala. Yang Kristen bilang saya sama Islam bisa debat muter-muter. Yang Muslim sama Kristen di saat debat ya muter-muter. Sebenarnya kata muter-muter itu yang sebenarnya ini siapa yang muter-muter? Ada orang gitu. Muslim itu. Coba kau tanya siapa Tuhan kami coba. Bukan begitu maksudnya ketika ditanya. Begitu, coba masuk ke komal Kristen sendiri Muslim. Pasti dibilang muter-muter. Komal Kristen. Kan gitu. Komal Kristen itu taunya memute. Mengkip ya, itu kan kerjanya. Kalau kau ini di sini kayak raja, kau aman. Kau ngomong seenaknya. Alhamdulillah. Kau nggak tahu diri. Ditanya A, kau jawab B. Ayo lanjut. Bang Yesua, kau sudah berapa kali bertemu dengan Guruda Abang Kuzuma? Udah berapa kali? Saya berdialog. Baru TikTok kan saat ini baru ini. Tapi saya termasuk mukjizat saya bisa bicara yang saya tanya, Bang Zuma langsung. Yang saya tanya inilah Bang, ini pertanyaan sederhana. Berapa kalikah Anda berdialog bertemu dengan Bung Zuma? Kan gitu tuh. Berapa kali Anda bertemu dan berdialog dengan Bung Zuma? Bukan aku tanya Anda memakai aplikasi TikTok gitu. Jadi kasih satu ini ya. Oke, saat ini. Ini Abang harus paham ya. Abang harus paham ini ya. Bang Zuma dengan yang lainnya. Nafas dulu. Slow Bang. Slow Bang. Yang lain slow. Mulai kau kepenuhan Roh Kudus, tenang. Yang lain ini slow nih. Roh itu apa? Makhluk. Allah roh. Ilmu dari mana itu? Begini. Loh, bukankah Yesus sudah mengajarkan bahwa Allah itu roh? Di mana dalilnya Allah itu roh? Di mana dalilnya? Oh gitu ya. Bang Zuma katanya hafal Alkitab. Ya, yang ada di dalam Yohanes 2:42 itu dewa itu hantu. Itu yang betul. Dipelintir sama lembaga Bible. Pneumahotheos itu artinya apa? Gimana, Bang? Pneumahotheos kan bahasa Yunaninya di situ? Saya nggak tahu bahasa Yunaninya, Bang. Hantu itu adalah dewa. Tuh tertulis
tapi diputar. Bawa-bawa nama dewa Tuhan kan Allah. Dewa kan Theos, Bang. Ya iya, benar itu. Pedoman sendiri hantu artinya kan? Berarti hantu itu adalah dewa. Gimana dong? Gimana itu, Bang? Yohanes 4:24. Kok bisa, Bang? Loh, memang kayak gitu, cuman dipeliti. Rosmaria ini ngorok, host. Begini. Rosmaria ngorok. Kalau di Yohanes 4:24 itu Allah itu roh, Bang. Nah, itu terjemahan lembaga Bible. Tapi coba original teksnya apa tertulis di situ. Lalu terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Apa arti sesungguhnya? Begini, Bang, hantu itu adalah dewa. Hantu itu adalah dewa. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu mau kemudian melakukan kehendak bapakmu. Berarti kenapa Yesus mengatakan iblis? Karena orang-orang itu ingin membunuh Yesus. Iya, jadi iblis yang mau agar Yesus itu mati, bukan Tuhan. Iya, Bang. Berarti Yohanes 4:24 itu kan perkataan Yesus. Jadi itu jadi itu bukan perkataan Yesus, Bang, ya? Iya. Kalau di kitabnya orang Kristen itu perkataan Yesus katanya bahwa hantu itu adalah dewa. Iya, Bang. Kan begitu. Ketika Bang Zuma berdebat kan membawa perkataan-perkataan Yesus di dalam Bible, baik di dalam Yohanes, Markus, Lukas, kan gitu. Cari yang oke. Tapi ketika Yesus sendiri berkata tentang seperti itu ditolak. Itu gimana, Bang? Saya tidak menolak, itu ucapan Yesus. Apa yang dia katakan di sana? Pneuma Theos, kan? Pneuma itu hantu, kan? Dan Theos itu dewa, kan? Berarti apa kata Yesus? Begini aja, Bang. Hantu itu adalah dewa. Udah selesai. Coba baca Alkitab Mobi, Bang. Mobi yang apa namanya? Yang terjemahan bahasa Arab. Apa katanya? Itu kan bahasa apa ya, Bang? Bahasa Yunani lah. Oke lah, dengan perspektif abangnya saat membaca ya. Hantulah kan gitu ya. Tapi coba baca ayat Yohanes 4:24 versi bahasa Arab. Bahasa Arabnya? Kok lari ke bisa bahasa tampilkan Arab? biar saya baca. Versi Mobi. Iya, silakan Anda tampilkan biar saya baca. Ngemis. Lanjut. Saya baca. Silakan Anda tunjukkan. Biar saya bacakan. Ya. Tapi jangan Anda bawa terjemahan Indonesia ke bahasa Arab ya. Bahasa enggak, Bang. Bahasa bahasa Arab, tapi saya baca bahasa apa? Baca Latinnya ya. Iya. Ya, Latin secara bahasa Arab ya. Ntar dulu. Saya nggak terlalu jago, Bang, soal debat-debatan kayak gini soalnya. Sebentar ditanya itu nggak tahu dia. Kalau mengkritisi, jago dia. Ditanya, mana itu? Pura-pura blow on. Bukan, Mbak. Salah perspektif. Ya emang. Sampean itu. Emang ini maksudnya sebentar begini. Ya, kita ini nyimak. Kita nyimak ini kan saya apa yang kau sampaikan. Saya gini. Ya kalau setiap kau ditanya sama Gurunda, kau jadi botol. Tapi kalau Gurunda bernarasi, kritisi kau. Namanya orang botol. Berarti kau pura-pura botol. Ayo, Bang, tunjukkan biar saya baca, Bang. Al-arwa aliha, roh adalah dewa. Ya kan ya? Benar, Bang? Benar, Bang? 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 Bang Yosua. Ya, halo ya. Ya, gimana? Bisa Abang baca sendiri di kitab suci itu versi Arabnya, Bang, versi Arabnya. Alru ila fa'budu bi alru wal haqi. Roh adalah dewa,
maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Terus apa masalahnya? Iya, kan roh Bang maksudnya Bang. Iya, roh itu adalah dewa. Kok sedangkan dewa, kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 37, pneuma itu artinya hantu. Mana dong? Oh, mama hantu. Nah itu dia. Berarti kalian penyembah hantu kan? Makanya Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah itu adalah setan durhaka, setan terkutuk. Yesus juga mengatakan begitu. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang menyembah setan. Itu kepada yang menyembah Yesus gitu ya. Orang yang ingin membunuh Yesus. Iya. Nah, disebut sebagai penyembah setan. Orang yang ingin membunuhnya. Jadi orang yang menerima hasil pembunuhan si setan adalah pengikut setan. Wa iyad'una illa syaitanan marida wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, pembantu-pembantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi Yesus ya menurut perspektif abangnya menyembah setan di sini ya. Menanya. Loh, itu perkataan Yesus. Oke. Bung. Oke. Tulisan ya, itu muncul. Saudara, tulisan Yohanes itu muncul menurut tradisi bapak-bapak gereja. Itu dituliskan tahun 40-an. Yesus sudah tak ada di dunia. Itu satu. Yang kedua, manuskrip yang ada di dalam kitab, di dalam sejarah kekristenan itu muncul di abad keempat. Kemudian di dalam Bible itu sendiri, kitab Yohanes dikatakan, coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24-25. Ternyata penulis Bible Yohanes bukan murid Yesus. Berarti orang ini cuma mengambil nama Yesus. Iya kan? Karena Yesus sendiri tidak pernah. Kalau statementnya abang itu seperti itu, prinsipnya abang seperti itu terhadap Alkitab, berarti untuk apa abang itu menampilkan ayat-ayat kepada saudara Kristen? Kan kitabnya orang Kristen dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Begini Bang, misalnya ya, yang jadi andalan Muslim dalam berdebat. Biar konsepnya sama dengan pemahaman Islam. Yohanes 17:3 kan gitu. Seakan-akan kan gitu. Oke lah, seakan-akan itu benar kan gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan perkataan-perkataan Yesus yang merupakan bentuk ajarannya, Allah itu roh. Sembahlah. Maksudnya begitu. Nah, sekarang begini, saudara. Begitu. Oh, gimana? Begini. Oke. Bible itu dituliskan dari hasil penyelidikan. Itu dulu. Iya, terus paham. Nah, kalau penyelidikan itu ada benarnya, ada salahnya. Namanya penyelidikan. Orang melakukan penyelidikan terhadap sebuah peristiwa. Sevalid apapun hasil penyelidikan tersebut, tidak sampai pada level firman Tuhan. Hanya tulisan yang ilmiah, tapi bukan firman Tuhan. Itu hasil penyelidikan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita ingin membuktikan kepalsuan uang yang palsu, maka yang kita uji itu adalah uang palsu itu sendiri. Anda punya uang palsu. Untuk membuktikan bahwa uang yang Anda pegang itu adalah uang palsu, kenapa uang orang lain yang aku selidiki? Ya uang Anda sendirilah. Iya kan yang saya belum dipahami Bang. Sedangkan substansi dari ajaran Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Oke lah kalau ini kan, makanya kalau abang ngotot bahwa roh itu hantu, yang menyangkut ini, yang menyangkut Yohanes 4:24, berarti kan sama aja abang dengan menyatakan bahwa Yesus itu menyembah hantu. Kan begitu, Bang? Saudara, oke. Kalau Anda mengatakan itu, saya katakan iya, bisa jadi.
Kenapa tidak? Itu kan bukan iman saya. Saya hanya menunjukkan data. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, saya tunjukkan dalam Bible, Yesus mengaku utusan. Iman saya udah jelas, kayak Nabi Isa bukan Yesus. Nabi Isa Rasulullah ila Bani Israel. Yesus mengatakan dirinya kok. Saya kemudian membawa Bible untuk menyadarkan saudara Kristen ketika dia mengatakan Yesus Tuhan kami yang mulia. Weh, ternyata Yesus mengatakan dia hanya utusan. Mana yang betul? Kristen atau Yesus? Begitu saudara. Anggaplah gini, Yesus lah kan gitu ya. Kita kan menekankan kepada Yesusnya. Kan Yesus sudah berkata apa namanya? Anggaplah Kristen itu Yesus gitu. Maksudnya? Paham Bang? Paham Bang? Anggaplah Kristen itu Yesus. Begini, kalau liberal gitu Bang. Saya ini. Dan sekarang begini saudara. Oke. Kamu saudara sendiri ketika saya kan berbicara ingin menyerap kebenaran Bang, menyerap kebenaran dari perspektif Islam. Maksudnya sekarang begini. Sekarang kalau misalnya Yesus itu seorang guru. Yesus itu seorang guru. Dia punya murid. Berarti dia dengan muridnya adalah pihak pertama dan pihak kedua, betul? Iya, terus. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kan sudah, kalau bicara Kristen kan saya sudah dijelaskan Bang. Kan saya jujur. Kristen iya, itu kan, Kristen ini pihak kan keberapa? Yesus dengan muridnya, kan Bani Israel adalah pihak pertama dan pihak kedua. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kalau menurut Abang, pihak berapa? Pihak ketiga. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Mana ada Yesus pernah kemudian berbicara dengan orang-orang pemakan babi? Gak ada. Yesus berbicara kepada orang yang menuhankan, menyembah dirinya di samping daripada Tuhannya sendiri. Gak ada. Ya, mana ada kan Yesus pernah... Saya kan juga ini Bang. Saya kan juga ingin menyerap ilmu Abang itu. Ya udah seraplah itu. Bahwa Yesus tidak pernah bertemu dengan pihak ketiga. Berarti Yesus tidak pernah bertemu dengan orang Kristen. Kan begitu. Kristen ini siapa kemudian? Ayo. Begitu cara belajarnya. Kalau yang Kristen yang mengaku mereka taat saja bukan pengikut Yesus, apalagi yang liberal. Kan lucu. Anda mau belajar, ya udah. Ambil itu, pelajari itu, tanamkan hikmahnya, ambil keputusan. Kan begitu caranya. Di dalam Alkitab kan begitu, Bang. Aku dan Bapak satu. Itu kan perdebatan. Di Islam sendiri hanya orang yang tidak menggunakan akal sehat yang menjadikan itu perdebatan. Kalau bagi orang yang berakal, aku dan Bapak itu satu, lah dia nabi, dia rasul. Ya oke. Pantas lah dia. Kan Yesus juga mengatakan bahwa muridnya biar dia itu juga satu sama seperti. Nah itu Anda paham. Berarti yang dimaksud satu dengan Tuhan, satu dengan Bapa adalah orang-orang yang mentaati perintah Bapa. Tanya saudara ini. Sekarang yang makan babi taat perintah Bapa atau tidak? Entah, yang ibadah minggu itu taat kepada Bapa atau tidak? Itu di luar konteks itu, Bang. Kok di luar konteks? Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Itu kata Yesus. Makanya aku dan Bapa satu. Coba Yesus kemudian melanggar perintah Tuhan. Apakah dia bisa dikatakan satu dengan Bapa? Jangan lupa bernafas. Santai aja, Bang. Diskusi yang baik. Kurang ngajar. Coba. Pernah tidak? Kemudian pernah tidak Yesus kemudian melanggar perintah Tuhan? Coba. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Menurut saudara? Pernah nggak? Begini, Bang. Saya tanya apa? Bukan jawabannya begini. Coba. Saya tanya saudara. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Tidak. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena aku senantiasa berkenan melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Makanya Bapa tidak membiarkan aku seorang diri.
Mantap. Ayo. Nah, lalu di mana otak Anda tuh? Abang itu sudah membenarkan ya, sepaham dengan saya itu. Nah, berarti ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti Yesus itu Tuhan. Dititik beratkan tadi Bang, ke fokus ke ini, ke Yohanes 4:24 ini Bang. Ya silakan. Gitu. Tapi kenapa Abang? Ada Allah itu roh. Jangan kau jangan kau nodai nama Tuhan kami. Oke, di situ dikatakan bahwasanya dewa itu adalah roh. Di situ tidak dikatakan Elohim, tidak dikatakan Adonai, tidak dikatakan Eloah, tidak dikatakan Yehova, tetapi yang dikatakan adalah Theos. Theos itu apa menurut orang Roma yang punya kitab, yang punya bahasa? Theos itu dewa. Jadi ayo. Yesus menurut perspektif Abang kan nyembah hantu atau nyembah dewa gitu ya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi nih, mudah-mudahan Anda masih bisa diselamatkan. Sekali lagi, ketika ada wartawan mengatakan Yesus berkata, pertanyaan saya, apa yang bisa menjadi tolak ukur bahwa ucapan wartawan itu betul, bahwa Yesus betul-betul berkata demikian? Ayo. Kalau misalnya Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi wartawan mengatakan Yesus berkata begitu, sedangkan Bible Anda tidak ada legitimasi dari Yesus itu sendiri. Saya pernah, mungkin Abang lebih paham Al-Quran ya. Kan di ayat Al-Quran ada, pernah saya baca, ketika kutiupkan rohku ke itu, terus kan Bang, Abang mungkin lebih paham gitu. Ya nggak usah Anda bawa materi yang memberatkan Anda. Begini Bang, maksudnya ketika makanya saya kan liberal. Ketika liberal itu menekankan selalu mencari kesamaan. Kenapa Anda selalu kemudian membawa-bawa liberal Anda itu yang tidak rasional bagi manusia berakal? Anda bangga? Begini Bang, jika bicara rasional ya, rasional yang seperti apa yang Abang maksud tentang kalau menyangkut ketuhanan? Ya, Tuhan itu bukan makhluk. Yesus itu makhluk, roh itu makhluk. Bang, yang dimaksud ar-roh, kalau rohnya manusia makhluk. Nah, iya. Coba tunjukkan di dalam kitab Al-Quran bahwa Allah itu adalah roh. Coba, di mana dalilnya? Begini Bang, makanya saya nasib orang manusia punya mulut tak punya otak. Ayo, Anda cuma modal congor, otak nggak berfungsi soalnya. Anda larinya kemana-mana. Sekarang otak saya itu main Bang. Kalau otak Anda main, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau otak Anda main, apakah Tuhan itu makhluk? Ya bukan makhluk Bang. Berarti bukan roh. Gini Bang, maksudnya itu kan ternyata Islam sendirian kan kerdil tentang mengertikan roh itu sendiri kan. Lah coba apa roh itu? Definisikan roh itu apa? Coba. Oh gitu. Saya kan nanya tadi dalam Al-Quran. Coba apa kan lebih paham. Mau muntah. Giliran ketabok. Saya kan belajar. Saya kan mau bertanya. Giliran Anda bernarasi sombong, kayak apa Anda ini? Coba definisi roh itu apa? Coba ditanya definisi pura-pura botol kayak orang bego. Coba. Definisi roh. Roh adalah, ya kalau Abang lebih paham, cobalah jelaskan. Kalau Abang lebih paham. Dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Coba definisi roh dulu. Roh adalah, kalau diskusi, roh adalah
Oh enggak, saya tidak ada kemudian itu nyerang mau pribadi. berdiskusi dengan orang yang pantatnya itu di atas kepala, enggak. Bukan, saya bertanya sama saudara. Diskusi roh itu apa? Coba. Roh itu apa? Roh itu apa? Roh itu apa? Roh adalah, teruslah definisikan. Ya jawab, kok ditanya kafir. Negara orang. Betul bener. Dasar. Aduh, ngolok-ngolok aja. Anda punya ilmu apa? Coba saya dulu. Anda punya ilmu apa? Ditanya ini, cobalah bacakan. Dalilnya ini, Anda yang coba baca. Saya memang ini tidak paham Bible. Saya ini ada liberal. Dasar pasukan Paulus. Apalagi? Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi coba? Tertawakan diri sendiri. Ayo. Pura-pura ketawai botolnya. Pura-pura bukan Kristen taat, Kristen liberal. Kenapa? Karena Anda tidak punya daya untuk mempertahankan kebenaran dalam agama Anda. Paham? Jangan lupa bernafas. Roh itu adalah? Roh adalah apa? Roh adalah apa? Dasar penyembah hantu. Penyembah hantu. Ya ampun. Memang. Ya ampun. Udah teman-teman. Lebih terhormat jika anak keledai ini diturunin aja. Lebih terhormat. Suruh ke gereja jilat pantat pendeta, itu lebih bagus. Kupikir dia bisa waras kita buat, tapi ternyata dia semakin gila. Erik, sekali-sekali diskusi itu pakai otak dong. Inilah kelebihannya orang kalian itu tidak ada malu. Itulah kalian, tidak ada malu. Beragama, pura-pura gila. Ada malunya. Kalau nggak bisa diskusi, pura-pura gila dia tuh, ketawa, nangis. Erik, Kristen Muslim. Erik, Aida, Kristen Muslim Aida. Mama udah pada tidur. Roh adalah, cobalah. Roh adalah dasar iblis. Lama kulau. Mau bela kebenaran agamanya, dia memperjuangkan, pertahankan. Aku harus mempertahankan kebenaran agamaku. Ya tapi kapasitasnya tak ada. Mau ngomong Bible, umat Islam lebih paham. Bicara mengenai konsep Tuhan, umat Islam lebih paham. Jadi satu-satunya solusi mengaku Islam liberal. Kenapa? Untuk menutupi kelemahan. Gitu. Kenapa mi kodong ini ya? Nguap terus ki mulutna. Dan masuki jika coba ini. Ini kenapa mulutnya ini teman Musat, suruh mangap dulu dia. Selamat malam Bang Andre, assalamualaikum kalau Muslim. Bang Andre, kalau tidak ada suaranya saya turunkan ya. Semangat subuh saudara Andri Singkong. Kemana tadi itu orang waras itu? Udah kusuruh turun Bang Andi. Memalukan orang Kristen yang lain. Orang tua, selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam Bang, Muslim Bang. Oke Bang. Ada yang disampaikan Bang, silakan. Ya hanya salut saja sama Bang Zuma Bang. Iya Bang. Ya. Bagus namanya. Orang mutua. Iya. Ya hanya itu saja Bang. Terima kasih Bang sudah naikkan Bang. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya Ken?
Exken, Ya, selamat malam. Halo Mbak. Halo. Halo, Kristen Muslim? Muslim Mbak. Oh, oke. Apa disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Nesta, sebentar Bang ya. Nesta, Kristen Muslim. Halo. Saya belum ngomong. Halo, Nesta. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristen Muslim. Woi Nesta. Ya udah silakan silakan Nesta sama Exken ini ngomong bareng berdua. 1, 2, 3 silakan. Udah Halo, pada saya tidur bertanya. kayaknya. Saya mau bertanya Bang Zuma. Iya. Apa? Gini kan Iya, Bang Zuma. tanya mau kok. Iya. Maaf ya yang beragama non Muslim kayak Hindu. Iya. Kan dulu itu kan ada namanya berhala kan Bang Zuma. Iya. Terus ini kan teman-teman yang Hindu ini kan menyembah pura yang berbentuk seperti patung. Kan patung itu dibuat oleh manusia kan, terus disembah, dipuja-puja sebagai Tuhannya lah gitu. Apakah orang Hindu itu juga orang tergolong yang berhala juga atau gimana gitu? Iya. Mereka Ya, penyembah inasan. Selain Allah, inazan. Apa itu? Berhala. Tapi bagusnya mereka tidak mengambil konsep atau istilah di dalam Al-Quran. Mereka percaya diri. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Berbanding terbalik dengan serigala. Nyamar dia, nyamar domba, serigala. Gitu Bang. Siap. Oke, itu aja. Sama-sama. Oke dah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loyo kali dia.